Halo Bu, kita langsung mulai aja, boleh? Ya, terima kasih Mbak Indah. Ya, menempati posisi dalam top level manager tentu bukan hal yang mudah ya Bu. Bisa diceritain nggak sih Bu perjalanan Ibu bergabung dengan BNI Life? Padahal kan latar belakang Ibu dari lulusan agriculture nih Bu. Gimana nih Bu? Ya, memang agak-agak unik ya, Iya. lulusan agriculture. Tapi IPB itu memang rata-rata lulusan IPB itu bisa di mana-mana Pak, dan banyak Bu, dan banyak juga Mbak yang di perbankan gitu. Jadi rasanya sih nggak sesuatu yang mustahil ya Pak, ya untuk bergabung di perbankan. Jadi awalnya saya dari lulus IPB itu, saya bergabung dari awal cita-cita ingin di perbankan. Jadi saya mengikuti ODP di suatu bank, waktu itu sebut saja Bank Niaga. Dari situ saya berkarir kira-kira sampai 12 tahun. Kemudian saya memang menikmati pekerjaan di perbankan dan juga punya passion gitu ya. Saya punya passion gitu di situ. Sehingga akhirnya setelah 12 tahun berkarir, saya pindah ke BNI. Kembali lagi jalur saya adalah perbankan, tentunya dengan challenge yang berbeda. Kalau kemarin mungkin dengan culture swasta, saya masuk ke culture yang BUMN yang saya rasa semuanya punya nilai positif ya, masing-masing punya nilai positif yang bisa kita bawa. Tergantung bagaimana kita menempatkan diri dan bagaimana juga kita beradaptasi dengan lingkungan. Setelah dari perbankan, saya juga merasakan di beberapa tempat bagian yang berbeda-beda, tapi memang mayoritas saya tuh di dunia yang bisnis, yaitu entah di sales, lebih kepada ada semuanya yang berkaitan dengan target-target bisnis, angka, marketing. Jadi mungkin itu passion saya gitu. Dari situ di tahun 2019 kemarin, saya ditugaskan di BNI Life. Kembali juga memegang bisnis. Nah, menurut saya itu satu perjalanan yang ini dunia saya dan saya enjoy sekali dengan pekerjaan ini. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Lumayan seru juga nih ya Bu perjalanannya. Ya. Menarik lah pokoknya, dan saya sendiri menemukan apa yang saya harapkan. Kayaknya kalau pekerjaan itu kan harus enjoy, harus dengan hati dan harus memang merasa menjiwai. Nah, itu yang penting. Betul. Untuk target sendiri tahun 2020 ini apa sih Bu? Baik perusahaan maupun pribadi? Ya, mungkin saya bicara perusahaan dulu ya. Satu harus mulai dari perusahaan. Tentunya sebagai direktur bisnis, saya bertanggung jawab untuk bisnis di BNI Life dalam hal premi. Di tahun ini ditargetkan dengan kondisi yang tentunya pandemi, tidak mudah untuk menggarap bisnis, tetapi kita harus tetap optimis bahwa tahun ini harus mencapai gross premi 4,1 triliun, kemudian laba juga 307 miliar ya, kita diminta mendapatkan laba sekian. Bukan perkara yang mudah, tapi juga bukan sulit, bukan hal yang mustahil, karena semuanya berpulang kepada bagaimana kita menyikapinya, berpulang bagaimana cara kita juga mencoba mencari terobosan-terobosan baru untuk mencapai bisnis. Nah, kalau ditanya target pribadi, tentunya saya berupaya sedapat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan untuk BNI Life, karena awalnya saya dari dunia perbankan ke asuransi. Menurut saya suatu hal yang menarik, dan saya juga menemukan dunia asuransi ternyata oke juga gitu ya, dan banyak pelajaran-pelajaran baru yang perlu saya dalami dan saya merasa terchallenge di situ. Nah, tentunya saya juga berharap bisa memberikan tadi ya hal-hal yang positif buat BNI Life, termasuk legacy ya, legacy apa yang bisa saya tanamkan di sini, yang tentunya saya berharap juga bisa bermanfaat buat sekitar lingkungan BNI Life. Kalau lihat data OJK sih sampai dengan Juni kemarin, kontribusi BNI Life ya terhadap total premi asuransi itu 3,2%. Itu berdasarkan data OJK. Jadi ini challenge-nya adalah bagaimana menumbuhkan lebih daripada itu. Kira-kira itu, Mbak Indah. Oke. Menghadapi pandemi seperti saat ini, kiat Ibu untuk tetap maksimal menjalankan tugas sebagai Direktur PT BNI Life sendiri apa nih? Kunci daripada kita ini harus enjoy life ya. Enjoy life itu ya, kalau kerja ya nggak bisa juga bilang enjoy life karena kita juga dituntut target tinggi ya. Tentunya harus ada work-life balance. Nah, saya coba
menjalankan work-life balance itu tentunya pada saat bekerja saya harus fokus kepada target saya, kepada pekerjaan saya, tetapi ketika di rumah tentunya saya juga harus bisa membalance kehidupan itu dengan keluarga dan juga untuk kebutuhan kesehatan saya. Dalam masa pandemi ini saya rasa kesehatan menjadi kunci utama, balancing antara bekerja, kemudian memperhatikan keluarga dan juga bagaimana memelihara kesehatan itu harus tetap diperhatikan. Dan kunci lainnya always happy. Seberapapun suntuknya ke pekerjaan atau kita lagi dalam posisi stres berat di pekerjaan mungkin ya, saya mencoba ketika kembali ke rumah, saya tidak membawa beban pekerjaan itu ke rumah. Sehingga mungkin keluarga saya tidak melihat bahwa sebenarnya saya sedang dalam posisi ada beban pekerjaan yang mesti saya pikul. Jadi keluarga saya selalu melihat happy. Saya biasa pulang itu dengan nyanyi ke anak-anak saya biasa justru nyanyi gitu. Jadi sampai anak saya suka komen gitu ke saya bahwa Bunda kok udah malam baterainya masih penuh gitu. Padahal di mobil saya tidur juga gitu. Karena udah capek saya tidur dulu jadi pulang ke rumah fresh kembali. Kayaknya harus gitu deh Mbak kalau dalam kondisi seperti ini. Betul. Jadi tetap menjaga pikiran positif juga ya Bu berarti ya? Ya, dan harus membawa energi positif harus gitulah. Menurut Ibu sendiri, seberapa pentingnya sih Bu membuka polis asuransi di masa pandemi? Dan apa aja produk unggulan BNI Life yang harus dipertimbangkan untuk di kondisi seperti saat ini, Bu? Kalau lihat saat ini nih ya, di masa pandemi ini, harusnya kan orang sangat concern terhadap kesehatan dan tentunya juga kepada bagaimana memberikan perlindungan kepada keluarganya. Jadi sebenarnya peluang di bidang asuransi dalam masa pandemi ini sebenarnya harusnya besar. Orang semakin aware dengan kesehatan, semakin berpikir untuk melindungi keluarganya, membeli produk-produk asuransi. Dan di masa pandemi ini tentunya orang juga berharap kan kalau terjadi, proteksi lah terhadap keluarganya, kalau terjadi sesuatu pada keluarganya, minimal ada yang cover. Ada yang bisa membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kalau BNI Life ini sebenarnya lengkap sebagai asuransi kesehatan, kita punya produk kesehatan, punya proteksi, punya juga produk yang mungkin perencanaan. Jadi ada produk yang kalau untuk kesehatan kita punya beberapa produk juga ya, kita juga produk namanya BNI Life Plan Multi Protection (PLPM). Itu juga memberikan proteksi untuk baik itu dalam hal risiko meninggal dunia maupun sakit. Itu bisa menjadi solusi juga dalam masa pandemi. Kita juga punya produk-produk yang namanya solusi. Jadi ada solusi abadi, solusi pintar, itu untuk perencanaan masa depan. Jadi nggak usah khawatir kalau kita punya rencana masa depan, padahal kita tahu kita juga ada rencana Allah atau Tuhan kepada kita. Jadi paling nggak kita prepare. Rencana ada, kalau terjadi sesuatu pada diri kita sebagai orang yang memang harus merealisasikan mimpi-mimpi itu, tentunya sudah ada yang cover dalam hal ini asuransi. Juga kita punya banyak ada BNI Life High End Pro, ada protection yang namanya Tempro. Rasanya BNI Life menyediakan berbagai macam produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan. Dan tentunya ketika kita juga prinsip daripada BNI Life itu bukan menjual produk, tapi memberikan solusi. Apa yang nasabah inginkan, solusi itulah yang ditawarkan. Nah, itu yang saya rasa harus menjadi salah satu pilar yang perlu diperhatikan pada saat kita mencoba memberikan solusi kepada nasabah. Oke. Beberapa artikel ini kan menyebutkan hasil investasi industri asuransi terus tergerus akibat pandemi ini ya, Bu. Ya. BNI Life sendiri gimana sih, Bu? Terus juga apa strategi Ibu memasuki kuartal kedua 2020 ini, Bu? Ya, kalau dilihat dari gross premi, mungkin pada saat mulai pandemi, nggak bisa dipungkiri menurun. Pada awal-awal PSBB ya, itu Maret, itu tuh memang gross premi turun karena kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang tutup tuh bisa tutup selamanya, bisa juga work from home karyawannya. Kemudian tentunya orang juga masih takut dengan kondisi itu untuk keluar dan sebagainya, untuk dihubungi, bertemu dengan orang asuransi itu sangatlah kondisi yang sulit. Jadi di awal memang turun, tetapi kita sudah mulai merasakan di bulan Juni itu premi sudah naik, sudah mulai rebound, recover, walaupun belum sepenuhnya
seperti kondisi awal. Tapi saya yakin dengan adanya tadi nanti akan ada penemuan vaksin baru dan sebagainya ya. Menurut saya optimis industri asuransi akan bangkit seperti sedia kala ya dalam waktu yang tahun ini. Nah, di sisi lain sebenarnya cobaan terhadap industri asuransi ini bukan hanya dari perolehan gross premi, tapi juga kepada investasinya gitu. Kita tahu bahwa premi-premi itu tentunya diinvestasikan di produk ataupun underlying aset yang tentunya harus dikelola secara cermat. Nah, BNI Life tentunya pada saat mengelola ini sangat memperhatikan kehati-hatian bahwa ini adalah uang daripada premi nasabah yang harus dikelola dengan baik dan ini jangka panjang. Sehingga pada saat menempatkan di investasi, tentunya kita berpikir untuk bagaimana produk-produk ataupun underlying aset yang dipilih oleh BNI Life itu adalah underlying yang aman. Dan kita sama sekali mungkin menurunkan saham. Pada saat itu kita tidak sama sekali berinvestasi di saham. Kalau di obligasi, tentunya obligasi yang sehat, minimum ratingnya yang rating A, kemudian di portofolionya pun dimonitor secara berkala. Kita punya komite-komite investasi yang selalu memantau bagaimana portofolio yang ada di BNI Life itu terjaga dengan sehat dan memberikan imbal hasil yang wajar. Jadi nggak ada BNI Life tuh kalau lihat toko-toko sebelah ya, lagi banyak masalah di industri asuransi di mana mungkin memberikan guaranteed return-nya yang gila-gilaan. Buat kami lebih menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara mengelola investasi itu secara hati-hati untuk jangka panjang. Karena kalau yang namanya reputasi itu dibangun harus bertahun-tahun. Perlu 20 tahun, bahkan kalau Warren Buffett bilang itu kan harus 20 tahun untuk membangun satu reputasi, tapi cukup 5 menit kalau ingin menghancurkannya. Jadi memang harus hati-hati setelah itu, setelah kita pelihara dengan baik, kebijakan investasinya harus benar-benar dikontrol, dan kalaupun kita bicara ada mau di bonds-nya jelas, entah pemerintah atau BUMN dengan rating yang baik dan kinerja dari perusahaan itu tentunya baik. Kalau nanti mulai dengan kondisi yang membaik, kita akan mulai sahamnya pun BNI Life memiliki kebijakan investasi hanya di yang di LQ45 ataupun Kompas 100. Jadi begitu cara kami mengelola kepercayaan nasabah dan jangan khawatir BNI Life nggak punya produk guaranteed return yang memang nggak wajar ya ataupun nanti ke depannya akan bermasalah. Beberapa waktu lalu BNI Life tengah melakukan stress test atau pengujian sistem terkait pengaruh COVID-19 terhadap bisnis perusahaan. Apakah perusahaan berencana merevisi target tahun ini, Bu? Ya tentunya haruslah. Dengan kondisi pandemi seperti ini, saya rasa nggak ada perusahaan yang tidak merevisi targetnya. Semuanya harus direvisi, tapi tentunya dengan optimisme yang tinggi juga. Jadi kita tetap merevisi target, ya target bisnis, seperti yang saya sebutkan tadi dengan gross premi 4,1 triliun dan laba sekitar 377 miliar, itu adalah target revisinya. Dengan tetap berupaya, saya selalu bilang ke tim saya, ini adalah target yang harus dilampaui, bukan dicapai, dilampaui. Jadi saya selalu challenge kepada mereka bagaimana supaya kita sama-sama nih bisa 125% atau 150% dari target. Nah, tapi kita juga nggak boleh terlalu muluk-muluk ya, melihat kondisi ini tentunya harus juga balance dengan bagaimana nih kondisi yang ada di market. Tapi optimisme itu harus tetap ditumbuhkan sehingga tim itu tidak juga merasa bahwa boleh nggak perform. Tetap harus perform dalam kondisi pandemi. Kira-kira itu. Oke. Di masa pandemi ini inovasi kan terus dibutuhkan ya, Bu. Apa saja inovasi yang dilakukan BNI Life yang menjadi kelebihan dibanding kompetitor, Bu? Harus inovasi harus, apalagi kondisi seperti ini ya kita coba produk-produk BNI Life itu mengcover resiko kematian karena COVID. Itu kita bilang kita mengcover COVID. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BNI Life. Nah, di samping itu tentunya kita mesti berpikir dalam kondisi pandemi ini, nggak bisa berpikir di zaman seperti zaman dulu yang semuanya dilakukan secara tatap muka, manual, dan sebagainya. Sebenarnya kita dari dulu udah bilang revolusi 4.0. Kita harus melalui digital dan sebagainya. Ya, ada thanks God juga kepada pandemi ini mempercepat ya. Jadi pandemi ini mempercepat katalisator kita untuk menuju digital. Cepat atau lambat harus semua orang pakai digital karena kalau nggak ada lagi cara lain. Bahkan sekarang kita kalau melakukan
klaim, contoh klaim, kita langsung siapkan namanya DigiClaim. Jadi klaim bisa melalui digital, supaya orang nggak mesti jauh-jauh datang ke cabang BNI ataupun cabang BNI Live, kantor layanan BNI Live. Nggak perlu juga bawa dokumen, kita tahu dokumen itu salah satu sumber penyebaran daripada COVID ya. Jadi kita coba carikan solusi untuk nasabah. Dan juga kita kalau buat saat ini misalnya membuat event, kalau dulu harus ngumpulin secara hadir fisik ya, sekarang mungkin kita bisa pakai webinar, pakai Zoom seperti ini, dan ternyata efektif juga, nggak juga lebih efisien juga dalam hal biaya dan tenaga. Kalau dulu mau berkomunikasi dengan nasabah di luar kota, harus terbang, harus ketemu, makan, effort ya cukup panjang. Sekarang kita mau bikin webinar, kita bisa pakai begini aja kan, langsung terhubung gitu. Nah itu sih sebenarnya apa yang kami berusaha lakukan adalah memberikan informasi-informasi yang positif melalui tadi dan edukatif ya seputar asuransi melalui kanal-kanal komunikasi digital. Itu yang juga effort kami berikutnya. Terima kasih atas waktunya wawancara dengan Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih banyak. Siap, terima Sampai kasih. ketemu lagi. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu. Salam sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.